dia dapat posisi 16, which is itu adalah posisi 4 di Undergirls. Ya, dan selain gue senang melihat dia kembali dengan keseriaannya, dengan hal-hal baik yang mulai datang dan bertubi-tubi, gue sangat gue ikut senang gitu loh, kayak oke lagi, apalagi abis ini gitu ya. Kayak apa? Gue nggak tahu apa namanya ya, eyeliner tapi di bawah. Jadi bagus gitu, gue suka. Ya karena ini menampilkan warna kucing. Warna kucing. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue dari Gun di sini, dan kali ini di video terakhir bulan April, enggak salah. Ini akan bukan menjadi video terakhir bulan April, tapi ini yang menjadi birthday girl terakhir bulan April. Ya, April 2025. Oke, kalau gitu selamat datang kembali di birthday girl teman-teman. Segmen dimana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan yang berulang tahun hari ini dia adalah member dari generasi 10, Indira Putri Seruni alias Indira. Lahir di 26 April 2004 dan berulang tahun ke 21 tahun. Ya. Gue kaget ya. Tiba-tiba anaknya udah 21 tahun. What? Ya, kayak banyak banget momen yang gue lewatkan terhadap anak ini. Tiba-tiba 21 tahun. Hah? Beneran? Ih, beneran dong. Gue salah hitung gak sih? Hah? 21 Indira 21. Karena apa ya? Bentar. Hah? Semoga gue gak salah tahun ya. Apakah benar 21 tahun? Wow. Karena ketika gue ngetik aja gitu kan 21 tahun. Oh iya, 2004 ke 2025 ya 21 tahun gitu. Hah? Padahal gue kemarin tahun lalu buat loh dia 20 tahun. Kok 21 tahun, kaget banget ya. Karena gue stuck di Indira 18 gitu loh. Stuck di Indira 18 tahun gitu. Ya, itu dia ya. Dan seperti biasa di birthday girl itu gue akan bahas keunikan member selama 1 tahun terakhir, atau apa yang terjadi sama member selama 1 tahun terakhir. Dan juga apa namanya, birthday t-shirt ya seperti biasa juga, dan akan mention fanbase-nya dari Indira dan ditutup sama ucapan. Ya, birthday girl itu seperti itu. Ininya, rundown-nya ya. Oke. Dan di tahun lalu ya, gue bahas Indira di videonya tahun lalu itu, gue bilang dia itu hampir jadi OC. Ya, benar. Dan gue masih mengakui itu. Indira itu pernah hampir menjadi OC. Gue di tahun 2023 ya, saat Nice to See You meet and greet ya, gue meet and greet sama dia sempet, dan video call juga sempat beberapa kali sama dia. Asik anaknya ya, seru gitu. Dan gue sempat hampir ngosiin dia itu karena memang anaknya menarik ya, dia itu menarik, seru, dan ya memang asik aja ngikutin update dia gitu loh. Kayak ngikutin apa ya, kayak bukan berharap, kayak ngelihat dia tuh kayak sosok adik gitu. Dan ada beberapa hal yang mungkin gak cocok sama dia ya. Ya hal-hal yang dari dia mungkin gue kayak kurang suka gitu ya. Ya udah gitu, gue nggak sampai ngosiin karena ya menurut gue nggak perlu sampai ngosiin banget lah buat ngelihat dia, buat ngikutin update dia gitu loh. Karena menurut gue kalau udah sampai ngosiin tuh ya gue harus apa ya, mendukung sepenuh hati gitu. Itu karena ada beberapa hal yang mungkin gue kurang cocok ya, kayaknya enggak deh gitu. Ya, ngomong-ngomong soal video tahun lalu ya. Ya sebenarnya video ini tuh agak gimana gitu ya. Cuman ya gue bahas aja lah gitu, apa yang terjadi selama 1 tahun terakhir, dan lebih tepatnya setelah ulang tahunnya Indira tahun 2024. Maaf ya, untuk disclaimer, mohon maaf buat teman-teman fansnya Indira ataupun Indira sendiri kalaupun nonton. Ya, mohon maaf, mungkin di video ini akan sedikit diungkit-ungkit hal yang terjadi di tahun lalu. Ya, itu mohon maaf banget. Tapi ada alasannya, nanti
akan ada alasannya di pertengahan atau akhir video, kalian tonton aja terus ya. Itu dia, kalian tonton aja terus penjelasan gue seperti apa. Oke ya, jadi soal video birthday dia tahun lalu, setelah video itu diupload, terjadilah sesuatu yang ya kalian semua sudah tahu, atau mungkin banyak yang orang tahu atau orang yang udah tahu soal apa yang terjadi setelahnya. Ketika setelah ulang tahunnya Indira ya, dan ya hal itu terjadi, dan kita langsung time skip beberapa bulan setelahnya. Dia kembali ya, beberapa bulan setelahnya dia kembali. Gua dan mungkin kalian semua masih butuh adaptasi buat melihat sosok Indira lagi, ya nggak sih? Ya kalau gue sih butuh adaptasi ya, karena kayak ya hal yang benar-benar buat shock ya tahun lalu itu. Gila, gue ngerasa wah belum bisa deh gue buat apa ya, kayak mendukung dia saat itu. Oke, gue tekanin saat itu. Gue kayak belum bisa nih. Dia harus buktiin ya. Gue saat itu bilang untuk diri gue sendiri sebenarnya kayak oke, dia balik gitu ya, tapi dia harus buktiin kalau dia beneran mau ada di sini, dia beneran mau bukan memperbaiki, tapi beneran mau mengulang lagi ya. Karena gue ngerasa dia harus bener-bener bangun dari awal lagi pondasinya ya, pondasi kepercayaan ya, kepercayaan dari fans, dari baik itu dari fansnya dia sendiri yang ngosiin dia ataupun fans JKT48, itu yang harus dia lakukan saat itu. Dan susah, menurut gue susah, cuman dia berhasil bro ya. Kalau mau ditarik lagi melihat dia yang sekarang ya, berhasil loh, dia berhasil buat kepercayaan itu balik lagi gitu. Dan di saat itu ya, di saat dia berbalik lagi, apalagi momen pertama kali dia live lagi, kayak wow, ini dia, ini Indira yang baru gitu. Yang baru dalam artian gak begitu baik sebenarnya. Gue ngelihat dia yang pas awal-awal ya, cerianya tuh hilang ya, cerianya hilang, dia lebih flat, dia jadi lebih ada tipe itu pelan suaranya ya, tone suaranya pun jadi berubah. Gue kayak oh my god ya, gue saat itu mikirnya wah gue kehilangan Indira yang dulu nih gitu karena hal tersebut ya. Itu yang dipikiran gue saat itu ya. Ya awalnya sulit banget buat nerima dia, apalagi di awal-awal, tapi ketika menjelang akhir tahun sampai ya pokoknya titik baliknya akhir tahun lah, November Desember ya, udah mulai mendingan kayak ya wah oke ya, kayaknya anak ini bisa untuk dikasih kesempatan lagi buat didukung lagi, layak banget karena dia membuktikan apa yang gue pikirin saat itu, saat sebelumnya, yaitu dia harus buktiin kalau dia memang masih layak, dia harus buktiin kalau dia memang masih mau didukung, dia buktiin kalau dia memang masih mau di sini, dia buktiin ya, dan ya dia buktiin paling enggak itu yang dia tunjukkan ya. Dan gue berhasil percaya sama dia sampai saat ini. Dan apa ya, keceriaannya dia itu balik lagi juga, keceriaan Indira, walaupun menurut gue gak sama seperti sebelumnya, cuma paling enggak ya dia balik ceria lagi, dia balik ketawa lagi, dia balik seru-seruan lagi sama fansnya, sama kita semua. Walaupun memang ada beban pikiran mungkin yang ada di pikirannya dia, cuman ya dia mau coba untuk memperbaiki semuanya, bangun ulang semuanya. Indira tuh jadi sekarang, Indira yang sekarang tuh jadi Indira yang lebih sayang fansnya kalau gue ngelihat, karena dia benar-benar jadi lebih concern terhadap apa yang fansnya apa ya bahas misalkan, atau fansnya lagi sibuk apa nih fanbase-nya gitu, dia jadi lebih sering mention atau sering ceng-cengin di live juga, lebih sering lebih banyak interaksi sama fans ya, berdiskusi ya, itulah pokoknya itu yang gue lihat ya. Apakah itu cuma perasaan gue doang ya, atau kalian juga merasakannya ya? Cuman itulah yang gue notice
dari Indira yang sekarang setelah itu. Ya. Tapi dia selain dia jadi lebih sayang fansnya, dia juga makin tampil maksimal ya. Dia makin mau tunjukin oke, ini gua gitu loh. Sekarang juga lagi saat-saatnya dia buat bersinar kan. Lagi banyak kesempatan yang datang. Ya, posisi blockingan juga makin depan. Oke. Inilah waktunya gitu. Ya itu masalah yang terjadi 1 tahun lalu ya. Ya ada alasannya lah kenapa gua nyebutin ini, karena memang perlu gitu. Karena ya gue pengen ngasih tahu update dia sama 1 tahun terakhir itu apa yang gue rasakan terhadap Indira selama, atau yang gue sadari terhadap Indira selama 1 tahun terakhir. Dan di dalam 1 tahun terakhir itu adalah masa itu gitu, masa gelap itu gitu. Sebenarnya nggak mau dimention, cuman kayak ya kayaknya harus deh, karena ada satu hal yang wah banget gitu loh setelahnya. Gue akan bahas sedikit hal lain, cuman gak jauh-jauh dari masalah tadi. Ya, dia ini dari pertama kali dia masuk sampai ya akhir 2024 banyak ketidakberuntungan yang terjadi ke Indira. Ya, ketidakberuntungan yang terjadi. Ya, sial lah ya. Sial yang mengarah ke dia. Ya gue nggak tahu, kayak kok banyak banget gitu loh. Setelah gue cek ternyata kok Dira gila kok bisa gitu loh ya. Gue akan sebutin beberapa. Yang pertama, awal masuk JKT itu harus terkendala sama pandemi, jadi harus rehat dulu generasi 10 dan baru comeback beberapa tahun kemudian, 1 tahun 2 tahun ya, baru comeback. Dan setelah comeback juga harus dengan 8 orang ya. Pindah sekolah ke Jakarta. Harus stay di kelas 11 atau 10 itu. Ya pokoknya dia harus stay di kelas. Harusnya dia naik kelas, tapi dia harus stay di kelas sebelumnya karena penyesuaian kurikulum or something, gue nggak begitu tahu. Padahal harusnya dia tuh kelas 12 apa. Tapi ditaruh di kelas 11 dulu. Jadi dia ibaratnya kayak tinggal kelas, ya kan? Walaupun statusnya bukan tinggal kelas, ya gitulah. Karena dia pindah dari Bandung ke Jakarta. Ya, dan setelah dia lulus, dia tuh memutuskan untuk gap year 1 tahun buat fokus jadi member, buat fokus idol. Ya, jadi dia gap year 1 tahun untuk kuliah. Dia pengen kuliah, tapi dia memutuskan untuk gap year dulu 1 tahun. Setelah 1 tahun, mau UTBK tahun lalu, cuman ada masalah dari sekolahnya. Katanya kayak ada kendala soal pendaftaran atau apa gitu. Jadi dia nggak bisa daftar UTBK. Nah, itu dia. Dan tahun ini coba lagi gitu. Ya, yang gue lihat dia tuh udah les segala macem. Iya, bro. Kayak kasihan gue ngelihatnya ya. Hal-hal yang ketidakberuntungan yang terjadi ke dia itu. Walaupun sebenarnya banyak juga hal-hal yang mungkin beruntung yang terjadi, hal-hal baik. Hal-hal baik pasti ada lah ya. Cuma maksudnya hal-hal keberuntungan yang terjadi kepada dia itu sebenarnya ada, cuman mungkin yang gue terlalu notice sama ketidakberuntungannya ya. Maaf banget deh Indira, maaf. Ya, jadi dia coba lagi tahun ini buat UTBK, buat mencoba kampus negeri. Gue salut banget sama semangatnya dia mau coba lagi di tahun ini. Semoga bisa ya Indira, dia udah les, dia udah mempersiapkan semuanya juga. Jadi semoga hasil yang tahun ini maksimal. Oke. Ya, balik lagi ke masalah soal JKT48. Ketika dia balik lagi, itu harus trainee dengan 8 orang dan malah jadi berkurang lagi. Di 2023 itu jadi ber-7. Ya, mereka harus pajama 7 orang dan itu sangat hampir mustahil sebenarnya. Bagi mereka aja sudah sulit. Mereka harus ada yang 3 setlist. 3 unit maksudnya. 3 unit song. Jadi susah banget buat mereka untuk mempertahankan itu. Dan ujung-ujungnya ya mereka promosi ya. At least mereka promosi ke member gitu, ber-7. Naik member inti itu di bulan Mei 2023. Dan kebetulan itu di bulan Mei, jadi dia udah ulang tahunnya udah lewat nih. 26 April tuh udah lewat. Ya. Jadi dia dia nggak dapat STS tuh di tahun itu. Sedangkan teman-temannya dapat, kayak Ella dapat STS, birthday t-shirt dapat. Lia juga dapat birthday t-shirt sama itu. STS.
Raisa, terus ada Lin, ya, ada Lin, ada Manda, dapat semua di tahun 2023. Indira aja yang nggak dapat, ya saat itu karena memang kebetulan ketika udah jadi member, ya April udah lewat nih, udah Mei gitu. Nah itu soal 2023. 2024 birthday t-shirt ada, tapi STS gak jadi. Ya karena hal itu tadi. Tahun ini STS pertama Indira. Kalian percaya nggak? Tahun ini STS pertama Indira. STS pertama dari seorang Indira itu tahun ini. Wow. Kayak ya Dira, wah gitu loh. Kayak, wah, kok banyak banget gitu hal-hal yang mungkin belum berpihak ke kamu ya gitu. Itu yang gue sadarin ya. Tapi kita akhiri kesedihan sampai saat ini, sampai detik ini gitu ya. Hal-hal yang berbau soal sedih, murung, dan ketidakberuntungan ini kita akhiri di sini. Oke, detik ini. Prek nggak tuh bunyi. Ya. Setelah pertengahan 2024, ya gue bisa bilang akhir 2024, keberuntungan mulai datang ke Indira. Ya. Hal-hal baik itu datang dan benar-benar luar biasa, nggak ngerem mungkin menurut gue ya, hal-hal baik yang datang ke dia. Keren banget. Fans mulai percaya lagi, itu yang gue mention tadi, termasuk gue juga jadi percaya sama dia. Dan terbukti di Sosenkyo tahap 1 dan 2. Ya, ada nama Indira, bro. Gue nggak begitu tahu kalau tahap 1, tapi tahap 2 ada. Ya, apa tahap 1-2-nya dia ada semua atau gimana gue lupa. Cuman dia ada, nama dia ada. Gue kaget, ya. Gue kaget, fans pun kaget. Ya, dia pun kaget ya, Indira pun kaget, nama dia ada. Tapi nama dia di akhir-akhir ya, 20-an. Ada yang 24. Kalau nggak salah ada yang 24 tuh Indira. Tiba-tiba kaget dia. Dia bisa ada di tahap 2 ya, kalau nggak salah tahap 2 ada nama dia. Dia kaget. Ya, kayak wow. Ternyata masih ada ya yang mau dukung aku, kata dia seperti itu. Sampai surprise-nya adalah di tahap akhir, alias konser, alias pengumuman Sosenkyo. Dia dapat posisi 16, which is itu adalah posisi 4 di Undergirls. Posisi 4 Undergirls, 13, 14, 15, 16. Ya. Posisi 16, posisi 4 di Undergirls. Itu dia pun gak expect. Ya. Gua pun gak expect. Bukan gak expect, tapi ya oke. Oh, Indira. Ya, kemarin nama dia udah disebut. Cuman yang gue sadarin adalah ketika dia speech, dia bilang ketika dia disebut nomor 24 bukan dia udah hilang harapan. Kayak oh my god, iya lagi. Tapi ketika 16 itu wah, senengnya luar biasa kayaknya ya. Indira senengnya luar biasa sih. Itu wow banget ya. Hal yang apa? Ya yang sangat-sangat tidak diduga. Mungkin dia udah gak mikirin lagi tuh masalah soal UG or Senbatsu, karena dia melihat posisi dia sebelum-sebelumnya ya. Posisi dia sebelum-sebelumnya memang di 20-an, bahkan 24 itu paling mentok banget. Ketika 24 disebut Delin, ya mungkin dia bener-bener udah gitu. Ketika setelahnya juga udah mulai nggak oke, nama dia nggak ada nih. Tapi ketika 16 nama dia kayaknya dia nggak siap ya. Dia pun nggak siap speech kata dia. Dia pun nggak siap speech segala macam. Luar biasa Indira bisa dapat posisi 16, dapat kepercayaan itu lagi dari fansnya, dan dipertemukan sama anak-anak UG yang menurut gue bisa buat kepercayaan diri dia tuh meningkat ratusan persen ya. Dia jadi percaya diri banget, dia jadi ceria lagi. Cerianya dia tuh kayak ceria yang baru ya, bukan balik lagi kayak dia yang dulu, tapi ini hal yang baru, ceria ya, keceriaan yang baru dari seorang Indira. Dia jadi kayak anak kecil lagi, dia bisa senang-senang sama anak-anak UG karena memang ya situasinya mendukung lah ya. Situasinya mendukung dan ya jadilah Indira yang sekarang. Indira menurut gua benar-benar kembali dan dia udah mulai aktif lagi di TikTok ya.
posting-posting juga di TikTok itu senang banget lihat ya, foto-foto, posting-posting. Dia udah mulai kayak oke, saatnya menjadi Indira yang baru dengan keberuntungan. Ya, dan selain gue senang melihat dia kembali dengan keseriaannya, dengan hal-hal baik yang mulai datang dan bertubi-tubi, gue sangat gue ikut senang gitu loh, kayak oke lagi, apalagi abis ini gitu ya. Indira juga makin semangat ya, selain makin ceria dia juga makin semangat. Ya bener-bener udah kembali gitu, kayak bebannya mungkin masih ada, cuma ya dia udah bisa lebih lepas di stage. Dia ketika lagi live juga bisa jadi lebih lepas. Itu bagus banget ya. Gue seneng banget lihat dia yang sekarang pun dia berubah secara looks ya. Dia makin cantik gitu. Image lucunya hilang. Menurut gue ya, image yang kayak mencoba lucu centil tuh hilang dari Indira. Dia tuh lebih ke arah cantik, keren ya. Dan itu terlihat dari foto-fotonya Indira yang sekarang ya, atau 1 tahun terakhir. Wah, itu bagus-bagus ya, gue suka. Cuman yang gue sadarin adalah dia ini ada 2 versi. 2 versi Indira. Itu yang gue lihat, itu yang gue sadarin. Yaitu satu versi gotik, yang satu lagi versi kawaii, versi cantik. Satu lagi kok gue nulis kawaii sih? Harusnya versi cantik satu lagi. Bukan berarti yang gotik gak cantik, cuman gue bingung aja mendefinisikannya gitu. Satunya gotik, satunya girly. Iya itu. Satunya gotik, satunya girly. Ya. Kenapa gue mendefinisikan 2 hal tersebut? Karena gue ngelihat dari eye makeupnya Indira. Ya, 1 tahun terakhir dia tuh mencoba eye makeup yang kayak apa? Gue nggak tahu apa namanya. Ya, eyeliner tapi di bawah. Ya, eyeliner tapi di bawah warna hitam, agak tebel gitu di bagian kelopak mata bawah. Kalau itu agak jelas terlihat, oke, dia mau coba image gotik, serem, cool gitu, dark ya, kayak gitu. Makeupnya juga akan mengikuti gitu loh. Lipstiknya akan jadi lebih dark ya, ataupun ya pokoknya bibirnya akan jadi lebih gelap gitu. Makeup ya pokoknya tone makeupnya juga akan jadi lebih dark. Satu lagi itu yang lebih girly, lebih warna-warna warm, sotoy ya. Warna-warna yang lebih cerah ya, kayak di eye makeupnya itu ada tapi lebih tipis gitu loh, yang ininya apa, eyeliner yang bagian bawah kelopak matanya ya, pokoknya gitulah. Bukan kelopak mata sih ini, eyeline ya, garis mata bagian bawah gitu. Nah, gue suka yang girly. Gue suka yang satu itu. Gue suka yang girly itu. Bedanya Indira di situ. Apa kalian sadar atau tidak? Atau dia udah pernah cerita yang gue kelewat mungkin? Ya, gue lebih suka yang si Indira yang itu. Dia lebih cantik menurut gue. Karena mungkin selera ya. Gue lebih suka yang agak girly seperti itu. Dan yang menjadi favorit gue belakangan ini, foto terbarunya Indira. Enggak terbaru sih. Ya, foto belakangan ini ya, yang menjadi favorit gue adalah foto ini. Ya, foto ini yang dia pas liburan lebaran kemarin. Dia di Bandung pakai baju putih, itu kayak cewek banget deh. Karena Indira tuh jarang kayak pakai baju dress atau baju yang pakai rok. Dia sering pakainya celana, ya, jeans lagi. Terus lucu banget. Makeupnya yang kata gue tadi, makeup yang lebih girly, makeup yang lebih warna-warna cerah. Karena memang baju juga warna putih ya. Terus foto sama burung tuh gemas. Dan menurut gue lebih cantik lagi pas dia ada di birthday t-shirtnya dia. Photoshoot birthday t-shirtnya juga cantik banget ya. Ini dia JKT48 merch Instagram paling atas itu sudah ada birthday t-shirt dari Indira yang sebenarnya gue suka banget. Cuma sayang kayak kok waktu itu nggak bisa beli ya. Sayang sekali. Ini dia birthday t-shirt Indira. Seperti apa yang pernah gue sebut atau sering gue bilang, ya, warna hitam dan putih gue bosen. Walaupun Osi sendiri warna hitam ya, dan gue beli saat itu. Kali ini warnanya agak earth tone, warna coklat atau oranye gelap atau warna tanah liat, ya gitulah. Ini warna bagus menurut gue ya.
Mungkin karena gambarnya warna putih yang nggak putih, ini broken white kayak gitu mungkin, atau putih banget ya, pokoknya nggak flat, jadi bagus gitu, gue suka ya karena ini menampilkan warna kucing, gambar kucing ya, gambar kucing dan kupu-kupu. Gue butuh penjelasan dari Indira maksud kucing dan kupu-kupu seperti apa, cuman bagus loh kucingnya, maksudnya gambar kucingnya tuh nggak dibuat kartun banget, dibuat real ya, jadi bagus. Kupu-kupunya juga dibuat real gitu. Forever with you since 2021 ya, semenjak 2021 itu maksudnya semenjak dia masuk JKT. Forever with you, selalu bersamamu. Dia dikasih frame di sini, tapi ini bagus bro, sumpah ini bagus, gue suka banget. Ketika pertama kali ngelihat gue langsung oke, ini bagus. Salah satu yang terbagus, salah satu berarti saya terbaik ya tahun ini. Lagi-lagi gue akan bilang, kemarin siapa ya, kemarin ada beberapa yang gue bilang terbaik, salah satu kandidat terbaik. Kali ini juga punya Indira, salah satu yang terbaik ya, gue suka dengan warnanya, dengan apa ya, fontnya juga ada ininya, ada efek apa namanya, efek bukan buram, apa sih, kayak ya kayak kalau foto ke burn gitu loh, ada burningnya ya gitulah. Di sini juga ada Forever with you since 2021, dan warna kucingnya juga mengikuti warna kaosnya, jadi bagus gitu, kucing oranye. Dan di belakang Until Then ya, simple aja, di belakang cuma ada Until Then aja, jadi sambungan dari kata-kata depan, Forever with you, selamanya bersamamu, sampai nanti, sampai ya ke depannya, Until Then, sampai ke depannya itu bakal bersamamu, Forever with you ya. Sebenarnya bisa jadi dua pesan ya ini ya. Forever with you itu dari subjeknya siapa gitu loh, dari Indira kah atau dari fans, itu bisa keduanya. Dari Indira Forever with you itu ya dia bakal selamanya bersama kalian, bersama kita gitu, ataupun bisa diartikan Forever with you, fans ya akan selamanya bersama Indira. Itu dia ya. Apakah ini ada pesan soal masa lalu, tahun lalu, gue juga nggak tahu, cuman ya ini bagus, gue senang banget ya. Gue mengartikannya sebagai ya dia bakal bersama kita sampai nanti, sampai ke depannya, dan ya semua hal yang pernah terjadi ya semoga tidak akan terulang, mungkin itu maksudnya ya dari Indira. Wah keren, ini deh kata gue, cantik ya, lucu banget dia pakai rok gitu, kayak jarang ya. Selain dia pakai isonya JKT, momen Indira pakai rok tuh jarang. Rambutnya digerai aja panjang lurus gitu, bagus. Nah ini kata gue yang kayak di mata aja tuh ada eyeline tapi tipis ya. Nah cuman ini tipis nih gitu. Kalau ada yang agak tebal gitu, yang agak lebih nge-highlight ya. Sebenarnya ini nge-highlight juga sih. Yeah. Tuh cantik banget. Emang dia dengan rambut lurusnya itu, wah. Gokil emang. Ya memang kelihatan anaknya udah dewasa ya. Udah dewasa. Gue masih stuck aja dengan Indira 18 tahun yang gue bilang tadi, itu masih lucu-lucunya ya. Suaranya masih sering dikecil-kecilin sama dia. Sekarang tuh udah mendingan. Ide. Ya tapi posenya gitu-gitu aja ya Indira ya. Cuman tatapannya bro, tatapannya dia tuh mematikan ya. Ya gue jadi ngerti lah kenapa fansnya tuh masih tetap ada ya. Ya emang wah. Ya itu dia berarti t-shirt dari Indira ya. Bagaimana pendapat kalian kalau kata gue tadi bagus ya? Apa pendapat kalian? Apakah layak sebagus itu atau tidak ya? Terserah ya, itu pendapat kalian. Oke, itu dia untuk berarti t-shirtnya Indira. Selanjutnya kalian bisa cek proyekan fanbase di X dari Indirice ya, di sini. Kalian bisa cek Twitter atau X dari Indirice buat lihat proyekan apa yang dibawakan sama Indirice untuk merayakan ulang tahun Indira yang ke 21 tahun. Gue masih bingung kayak 21. Wow, beneran. Oh my god. Ya, kalian bisa gunakan hashtagnya di semua platform sosial media yang kalian punya ya. Berikan ucapan, kasih project yang kalian sudah siapkan mungkin,
posting, gunakan hashtag tersebut, tag Indirais dan tag Indiranya. Siapa tahu nanti Indira bisa lihat proyekan-proyekan ataupun ucapan-ucapan dari kalian semua. Untuk Indira, ya, selamat ulang tahun Indira. Mungkin mohon maaf untuk video ini, sekali lagi mohon maaf kalau terlalu banyak hal berkaitan soal tahun lalu yang mungkin mau coba dilupakan, tapi gue ungkit di sini walaupun nggak disebut detailnya, gimana ya? Itu menurut gue salah satu perjalanan hidup buat Indira dan salah satu pelajaran ya yang Indira dapat. Semoga ya, karena tahun lalu, akhir tahun sampai sekarang itu luar biasa ya. Jadi yang mau gue sampaikan itu adalah apa yang didapat sama Indira sekarang itu ada hal yang jatuh bangun jungkir balik tahun lalu gitu ya. Jadi dibalik hal-hal yang mungkin terkesan buruk berakhir dengan sangat indah, ya enggak sih? Di tahun ini, di awal tahun ini, itu yang mau disampaikan di video ini gitu loh. Mungkin birthday girl ini nggak begitu sama seperti birthday girl member-member lain gitu ya, yang cenderung kayak banyak cerianya. Kali ini lebih banyak hal-hal yang kayak terkesan murung, sedih gitu ya. Walaupun memang di akhir semuanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang ceria gitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang baik gitu ya. Memang mau dimention di sini ya. Semoga Indira suka, semoga Indira menikmati ulang tahunnya yang sekarang. Gue nggak nyangka lo udah 21 tahun Indira. Semoga nikmatin semuanya. STS pertamanya juga nikmatin ya, bener-bener nikmatin. Lo buat semua fans lo senang, lo buat semua fans JKT48 senang. Semoga ya tahun lalu itu menjadi pelajaran. Semoga Indira banyak belajar, semoga Indira bisa aja lebih baik lagi. Semoga, gue berharap banget semoga Indira menjadi sosok yang lebih dewasa di tahun ini, karena memang sudah saatnya menurut gue ya. Indira benar-benar menjadi seorang kakak di JKT48. Ditunggu pencapaian-pencapaian barunya nanti, baik itu dari segi JKT48 ataupun di luar JKT48 ya, baik itu dari segi penampilan di stage ataupun di luar penampilan stage. Semoga lulus di ujian kuliahnya, semoga dipermudah ya. Oke, Indira semangat terus. Gua sangat salut sama perjuangan atau ya sifat pantang menyerahnya Indira itu gue salut banget. Oke, lo sangat menginspirasi. Oke, kalau gitu itu aja untuk ucapannya dan untuk birthday girl untuk Indira ya. Mungkin banyak kurangnya, mungkin terlalu banyak gue bicara soal apa dan apa gitu ya. Ya mungkin memang agak berbeda birthday girl kali ini, mohon maaf sekali lagi. Karena memang gue pengen, karena kayaknya memang harus dibahas gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau memang misalkan kalian kurang serak sama videonya, kalian bisa kasih pendapat di kolom komentar ya. Pendapat bang, kayaknya nggak perlu disebut deh yang itu gitu misalkan ya, nggak apa-apa, gue akan menerima semuanya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di bulan Mei. Kita akan ketemu birthday girl di bulan Mei. Lama, jauh banget, karena di bulan Mei cuma satu member yang ulang tahun ya. Ya, kita ketemu di akhir Mei, 28 Mei, ulang tahun dari Kathleen Nixie. Ini juga menarik buat dibahas. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dadi Gun pamit. Bye-bye.